Barang siapa yang menyeru kepada petunjuk, manda'a ilal huda, manda'a ila hudan, barang siapa yang mengajak, menyeru kepada petunjuk, kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu, maka dia akan mendapatkan pahala ya sebagaimana pahala orang-orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min ujurihi syai'a, dan tidak dikurangi pahala orang yang mengerjakannya sedikit pun. Wa man da'a ila dhalalah, sebaliknya barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu, barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa sebagaimana orang yang mengikuti kesesatan tersebut. La yanqusu dzalika minal athamihim syai'a, dan tidak dikurangi sedikit pun dosa orang yang mengikuti tersebut. Hadis ini juga sudah pernah kita sampaikan. Yang ingin kita jelaskan pada pertemuan kali ini hamba Allah, tentang hadis pertama ada kata-kata mandala ala khairin, barang siapa yang menunjuki satu kebaikan, falahum mislu ajri fa'ili, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengerjakan. Kemudian hadis kedua ada kata-kata manda'a ila hudan, barang siapa yang mengajak kepada hudan. Pertanyaannya adalah apa beda khairun dengan hudan? Ya, apa beda antara khair dengan hudan? Nah, apa bedanya? Kalau kita lihat surat Al-Imran ayat 104, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Hendaklah ada sekelompok umat yang mengajak kepada khair. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir, khair itu disebutkan bahwa as-sunnah Al-Qur'an was sunnah, kitabullah was sunnah. Ya. Jadi hendaklah ada sekelompok umat yang menyeru kepada khair. Khair itu maksudnya menyeru kepada Al-Quran was sunnah, menyeru kepada Al-Quran dan sunnah. Tapi sebenarnya apa secara jelas perbedaan antara hudan dengan khair? Nah, hamba Allah, ini yang kita jelaskan. Para ulama mengatakan hudan itu adalah pedoman. Hudan itu adalah pedoman dan orang cenderung untuk mengikuti pedoman tersebut. Itu hudan. Maka dalam ayat dikatakan huwa lilladzina amanu hudan wa syifa. Al-An'am 125. Huwa lilladzina amanu, Al-Qur'an itu bagi orang yang beriman adalah hudan wa syifa. Hudan, petunjuk, pedoman, dan juga penyembuh. Jadi hudan itu apa? Pedoman, petunjuk, dan orang tergerak untuk mengikuti petunjuk tersebut. Terus khair itu apa? Khair itu apa? Khair itu adalah perwujudan dari petunjuk tersebut. Apa itu khair? Perwujudan dari petunjuk tersebut. Nah, petunjuk jelas adalah Al-Quran dan hadis. Maka khair itu adalah pengamalan dari Al-Quran dan hadis. Jadi yang disebut dengan khair itu adalah pengamalan dari Al-Quran dan hadis. Nah, dalam hal ini para ulama mengatakan bahwa khair itu, dan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat Al-Imran, surah Al-Imran ayat 104 tadi, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, hendaklah ada sekelompok umat yang menyeru kepada kebaikan. Dan kebaikan itu ditafsirkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa kebaikan itu adalah Al-Quran was sunnah. Maka khair itu adalah pengamalan dari hudan, petunjuk, dan petunjuk itu
adalah Al-Quran was Sunnah. Tetapi kemudian hamba Allah, dalam memahami khair ini, kita harus memahami bahwa yang namanya kebaikan itu mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Maka ada yang dia jelas-jelas punya dalil tersendiri, dalil yang rinci. Ada kadang-kadang kebaikan itu menggunakan dalil-dalil yang umum. Dalil-dalil yang umum. Maka kalau dikatakan syirik itu, misalnya larangan kita memakai jimat, itu juga kebaikan dalam aspek akidah. Salat 5 waktu itu juga khair dalam aspek ibadah. Tetapi yang perlu kita fahami dalam aspek muamalah bagaimana? Ya, dalam aspek muamalah kita tidak bisa memahami secara langsung dari Al-Quran dan Sunnah, kecuali dalam beberapa hal di mana Al-Quran dan hadis menjelaskan secara terperinci. Ya. Kalau begitu kita harus punya alat lain dalam memahami kebaikan dalam dimensi muamalah. Apa alatnya? Inilah yang disebut dengan kaidah usuliyah dan kaidah fiqhiyah. Pernah dengar ya? Apa yang disebut dengan kaidah usuliyah dan kaidah fiqhiyah. Dengan memahami kedua kaidah ini baru kita bisa memahami aspek muamalah dalam seluruh sisi kehidupan manusia. Apa itu kaidah usuliyah? Yang pertama harus kita pahami, kaidah usuliyah itu menyangkut dengan lafaz am. Lafaz am. Contoh ayatnya apa? Contoh ayatnya surat Al-A'raf ayat 157 yang terkenal. Bagaimana bunyinya? Wa yuhillul lakumut thayyibah wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Allah menghalalkan yang baik-baik, mengharamkan yang buruk-buruk. Nah, dari kaidah usuliyah am ini, maka seluruh aspek kehidupan manusia, jika itu baik maka hukumnya halal, jika itu buruk hukumnya haram. Maka saya sering mencontohkan rokok misalnya. Bagaimana kita menghukumi rokok? Kalau menurut ayat ini apa hukum rokok? Apa hukumnya? Saya ulangi lagi lafaz amnya ya. Ini lafaz am kan? Wa yuhillul lakumut thayyibah wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Allah menghalalkan yang baik-baik, mengharamkan yang buruk-buruk. Sekarang kita tanya sejujur-jujurnya, merokok itu baik atau buruk? Maka menurut hadis ayat ini haram. Apa juga sudah jelas. Karena lafaz am. Jadi kita nggak perlu misalnya nyinyir. Nggak ada dalilnya kok rokok, nggak ada dalilnya kok bir, nggak ada dalilnya kok ganja, nggak perlu nyinyir. Kalau kita memahami kaidah usuliyah ini, bahwa dalam lafaz am sudah disebutkan wa yuhillul lakumut thayyibah wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Allah menghalalkan yang baik-baik, mengharamkan yang buruk-buruk. Atau contoh sederhana misalnya, makan nasi 1 piring baik apa buruk? Baik. 2 piring? Kurang baik. 3 piring? Maka 3 piring haram. Baik. Sekarang orang yang punya penyakit kolesterol boleh makan udang enggak? Dikit. Kalau banyak? Kalau banyak berarti haram, jelas. Dalilnya apa? Dalil itu kaidah usuliyah dengan lafaz yang umum. Apapun. Jadi nggak perlu kita nyinyir mana hadisnya mana, nggak perlu. Cukup dengan satu ayat ini saja sudah bisa menjawab semuanya. Contoh lagi, jarang mandi baik atau buruk? Kalau ada orang nggak mandi sampai 1 bulan dia berdosa. Kenapa? Buruk. Tapi kalau nggak mandi 3 hari itu belum tentu buruk.
Tapi kalau sudah sebulan nggak mandi, berwangi. Jadi apapun. Itu lafaz am. Kalau lafaz, kemudian yang kedua, kaidah kaidah usuliyah itu ada yang disebut dengan lafaz khas. Lawan am apa? Khas. Apa contohnya? Khas itu apa? Artinya, khas itu lafaz yang secara terperinci Allah menyebutkan atau Nabi menyebutkan. Contohnya apa? Contohnya tentang kafarat sumpah. Bagaimana bunyi ayatnya? La yu'akhidhukumullah billaghwi fi aymanikum, ya. Walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul imana. Kan itu? Fakafaratuhu it'amu asyarati masakin. Min ausati ma tut'imuna ahlikum au kiswatuhum au tahrir raqabah fa illam yajid fasiyamu salasati ayam. Ya kan itu kan. Apa artinya? Ya, la yu'akhidhukumullah billaghwi fi aymanikum. Allah tidak menghukum kamu terhadap sumpah yang ecek-ecek. Walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aymana. Tetapi Allah menghukum kamu terhadap sumpah yang sungguh-sungguh. Fakafaratuhu, maka ketika kita sudah bersumpah ingin melanggarnya, fakafaratuhu, maka kafaratnya adalah it'amu asyrata masakin, beri makan 10 orang miskin, min ausati tut'imuna ma tut'imuna ahlikum, memberi makan 10 orang miskin dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu. Kiswatuhum, atau memberikan pakaian. Tahriru raqabah, atau memerdekakan budak. Fa illam yajid fasiyamu salasata ayam. Nah, di situ ayatnya khas. Dari mana kita tahu ayatnya khas? Di mana kita tahu? Penyebutan 10 orang miskin. Nah, kalau sudah ayatnya khas, nggak boleh kita tambah 10 kan? 10 setengah nggak boleh. 11 nggak boleh. 12 nggak boleh. Harus 10, 9 nggak boleh. Nah itu. Mesti berapa? Mesti 10. Nah, contohnya apa misalnya? Penerapan contoh sumpahnya apa? Misalnya pernah dengar yang namanya ilah. Ilah itu apa? Siapa tahu? Ilah. Pernah dengar ilah? Ini dalam urusan sumpah. Ini dalil yang terperinci. Ilah. Apa ilah itu? Ilah itu seorang suami bersumpah tidak akan menggauli istrinya dalam jangka waktu tertentu. Itu perbuatan orang jahiliyah dulu untuk menganiaya istri. Jadi kalau masa jahiliyah, kalau sudah benci kepada istri, dia bilang begini, aku bersumpah tidak akan menggaulimu selama 1 tahun atau selama-lamanya. Itu ilah. Maka turunlah ayat bahwa tidak boleh ilah kecuali 4 bulan. Kecuali 4 bulan. Ya. Nah, bagaimana kalau enggak sanggup menunggu 4 bulan? Ya, enggak sanggup menunggu 4 bulan. Ya. Bagaimana kalau tidak sanggup menunggu 4 bulan? Kan batasnya itu 4 bulan. Surah Al-Baqarah 227. Tentang ilah.
Nah, bagaimana kalau ternyata nggak sanggup? Misalnya 1 minggu saja ingin bergaul, maka harus membayar sumpah, membayar kafarat sumpah. Berapa tadi sumpahnya? Bagaimana cara membayar kafarat sumpah tadi? Di antaranya adalah memberi makan 10 orang miskin. Itu ayat yang khas. Ya, itu kaidah usul. Apalagi contoh kaidah usul? Nah, sekarang saya tanya, jika ada orang bertanya sama kita, hukum salat itu apa? Wajib. Dari mana kita tahu wajib? Nah, itu juga menggunakan kaidah usuliyah. Apa kaidah usuliyah itu? Amar. Al-amru lil wujub. Amar itu menunjukkan wajib. Nah, teks matan dari ayat-ayat tentang salat bagaimana? Menggunakan fi'il apa? Fi'il amar. Contohnya apa? Aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Aqimus shalah lidzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Aqimus shalah fi'il amar. Maka salat itu menunjukkan wajib dengan menggunakan kaidah usul bahwa itu perintah. Nahi, larangan, itu juga kaidah usul. Yang kedua, ada yang disebut dengan kaidah fiqhiyah. Ada yang disebut dengan kaidah fiqhiyah. Kaidah fiqhiyah itu ada 5, yang pokoknya ada 5. Di antaranya adalah al-umuru bimaqasidiha. Seluruh urusan itu tergantung kepada maksudnya, tergantung kepada niatnya. Nah, makanya ya, tetapi hati-hati dalam hal ini. Ya, jangan nanti orang melakukan yang haram tapi niatnya baik, boleh nggak? Ya, misalnya merampok bank untuk naik haji, boleh nggak? Ya, karena kaidah fiqhiyah ini bisa disalahgunakan. Jadi kaidah fiqhiyah itu yang pertama apa? Al-umuru bimaqasidiha. Seluruh urusan itu tergantung kepada niatnya, kepada maksudnya. Nah, di antaranya apa misalnya? Urusan merampok bank, tujuannya apa? Memberi makan orang miskin kayak Robin Hood. Nah, boleh nggak? Boleh nggak? Nah, ya, itu menggunakan dalil lain. Apa dalilnya? Wala talbisul haqqa bil batil. Dulu saya pernah mendengar ceramah yang kedua saya sampaikan di sini. Ada seorang ustaz, saya nggak sebutkan namanya. Katanya sah naik haji dari merampok bank. Gimana menurut Bapak? Saya dengar langsung dari kuping saya. Dia bilang boleh. Ada yang tanya mungkin. Dia bilang ini, bagaimana hukum merampok bank untuk naik haji? Hajinya sah apa enggak? Dia jawab sah selagi memenuhi syarat dan rukun. Saya terkepak mendengar jawabannya. Itu di acara itu di KUA Banda Aceh. Saya diundang saat itu. Ya. Jadi ada ustaz, saya nggak bilang ustaznya, dia bilang sah naik haji dari merampok bank. Gimana menurut Bapak? Ya? Nah, inilah ya yang yang perlu diluruskan. Enggak boleh, karena Allah jelas berfirman wala talbisul haqqa bil batil. Tidak boleh mencampur adukan antara hak dengan yang batil. Agama ini bersih, walaupun syarat dan rukunnya terpenuhi, tetapi enggak boleh kita menggunakan uang haram untuk beribadah. Sama juga, boleh enggak kita membantu fakir miskin dengan cara kita merampok orang? Kayak tadi apa? Robin Hood, enggak boleh. Ya. Jadi kita harus pahami seperti itu. Jadi kita akhirnya bisa paham ya, yang namanya kebaikan itu apa, khair itu apa. Contoh lagi, dalam kaidah fikih disebutkan ya, al-adatu muhakkamah. Al-adatu muhakkamah apa artinya? Kebiasaan itu bisa menjadi hukum. Nah, ini kan bahaya kalau disalahpahami. Apa? Kebiasaan itu menjadi hukum. Kalau disalahpahami bisa bahaya.
Sama tadi itu, al-umuru bimaqasidiha, segala sesuatu itu tergantung kepada maksudnya. Kalau ini al-adatu muhakkamah. Apa itu artinya? Kebiasaan itu bisa menjadi hukum. Jadi kebiasaan misalnya kita kebiasaan kita apa misalnya? Saling beri pay. Ya, saling beri pay misalnya atau megang misalnya. Megang kita kebiasaan kita apa? Setiap mau puasa ada megang. Lantas kemudian apakah megang itu menjadi hukum Islam? Tapi kalau orang salah paham dengan kaidah tadi bisa benar, bisa mengatakan seperti itu. Sehingga dalam memahami kebaikan bercampur aduklah antara yang bid'ah dengan sunnah, hak dengan batil. Padahal yang dimaksudkan seperti ini. Contoh ayat begini, Allah berfirman, wala yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Apa artinya? Wala yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Barang siapa yang tidak sanggup berpuasa, begitu ayatnya. Wala yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Barang siapa yang tidak sanggup berpuasa maka memberi makan seorang miskin. Bagaimana kita memberi makan seorang miskin? Bagaimana ukurannya? Memberi makan orang miskin sampai kenyang, bagaimana? Nah, di situ berlaku al-adatu muhakkamah. Bagaimana contohnya? Ada orang miskin, satu piring nggak kenyang dia. Ada orang miskin, satu piring nggak kenyang. Kenapa? Karena badannya tumbun. Dia baru kenyang apabila 2 piring. Maka bagi dia itu kasih 2 piring. Kalau satu piring belum sempurna, mengganti kita membayar fidyah orang yang tidak sanggup berpuasa. Tapi ada orang setengah piring saja udah cukup, satu piring dia buang tengahnya. Nah, disitulah berlaku apa tadi? Al-adatu muhakkamah. Ya. Al-adatu muhakkamah apa artinya tadi? Kebiasaan bisa menjadi hukum. Ya, kemudian juga ada hadis, ada kaidah lagi ya. Masyaqqah. Ya, masyaqqah ya. Tajlibul at-ta'yir. Masyaqqah itu akan menimbulkan kemudahan. Ya, al-masyaqqah tadlibu at-taisir, kon at-ta'yir pula. At-taisir ya, al-masyaqqah tadlibu at-taisir. Kemudaratan itu, masyaqqah itu ya bisa menimbulkan kemudahan. Contohnya apa? Contohnya adalah contohnya adalah ketika ada orang yang bertanya, bolehkah orang hamil itu tidak berpuasa? Orang hamil bagaimana? Orang hamil itu masyaqqah. Orang hamil masyaqqah. Orang menyusui masyaqqah. Tapi ada kemudahan diberikan oleh Allah. Apa kemudahannya? Orang musafir masyaqqah, ada kemudahan diberikan oleh Allah. Nah, sekarang kemudahan yang Allah berikan kepada orang hamil apa? Dalam hadis dikatakan ya bahwanya innallaha wada'a 'anil musafir ya as-soma wa syatras salati wa 'anil hamilil wal murdi'i as-soma. Allah meringankan, memudahkan bagi musafir agar boleh tidak berpuasa dan meringkas salatnya. Wa 'anil hamili, dan bagi orang yang hamil, wal murdi'i, dan menyusui, as-soma, boleh tidak berpuasa. Maka ada yang tanya sama saya, Ustaz, bagaimana dengan seorang istri
ya, yang dia hamil terus kemudian menyusui, apakah dia harus mengganti puasanya atau membayar fidyah? Ya. Gimana menurut Bapak? Itu kebaikan harus kita pahami. Paham ya? Ada istri hamil, habis hamil menyusui. Hamil melahirkan menyusui. Hamil berapa bulan? 9 bulan. Menyusui. Sementara berpuasa kita diwajibkan setiap tahun. Nah, lantas apakah orang ini harus membayar fidyah atau qada? Gimana? Ya. Yang benar bahwa orang seperti itu masuk dalam ayat tadi, wala yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Apa tadi artinya? Wala yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Barang siapa yang tidak sanggup berpuasa, maka membayar fidyah. Kaidahnya apa tadi? Al-masyaqqah tadlibul taysir. Masyaqqah itu menimbulkan kemudahan. Ada yang bilang juga sama saya, Ustaz, ada juga ustaz lain mengatakan ya, membayar fidyah dan juga qada. Gimana? Ya, ada ustaz lain katanya ya, orang yang apa tadi? Yang hamil, apalagi hamil, menyusui, ya kan nggak bisa puasa tuh, maka katanya apa? Membayar fidyah dan juga qada. Ini sejauh ilmu saya sedang mengkajinya nggak ada dasarnya. Yang jelas ada dasarnya, fidyah itu pengganti puasa. Jadi kalau sudah digantikan ngapain double-double? Itu ingat tadi, al-masyaqqah tajlibu at-taysir. Kesukaran itu akan melahirkan kemudahan. Tapi kalau misalnya double-double, arti itu kaidahnya akan menjadi begini. Kesusahan akan melahirkan tambah susah. Kesusahan, masyaqqah melahirkan lebih masyaqqah. Ya. Jadi dengan seperti inilah, dengan memahami kaidah usuliyah dan kaidah fiqhiyah itu, baru kita lebih benar memahami khair. Ya, kebaikan yang kebaikan yang disebutkan dalam hadis yang sedang kita bahas ini. Terus yang terakhir, bagaimana tentang masalah dunia? Masalah dunia yang dia murni dunia. Contoh misalnya kita main HP, main bola, apalagi main badminton, apalagi. Itu bagaimana hukumnya? Yang jelas dalam Islam tidak mengenal namanya sekularisme. Seluruh urusan dunia ini juga itu bagian dari ajaran Islam. Bagaimana cara memahaminya? Maka hamba Allah cara memahaminya juga menggunakan kaidah fiqhiyah. Apa kaidah fiqhiyahnya? Bahwa dalam urusan muamalah, ya, dalam urusan al-aslu fil muamalah, al-aslu fil muamalah ibahah illa dalil. Al-aslu fil muamalah, asal dari muamalah ibahah itu apa? Boleh, illa dalil, kecuali ada dalil tahrimuhu yang mengharamkannya. Contoh misalnya, ada enggak dalil yang mengharamkan kita pakai HP? Enggak ada, berarti boleh. Ada enggak dalil yang mengharamkan kita main bola? Enggak ada, berarti boleh. Ada enggak dalil mengharamkan kita minum tua? Ada, maka enggak boleh. Ada enggak dalil kita apalagi? Ya. Intinya apapun urusan dunia itu silakan lakukan, kecuali ada dalil yang melarangnya. Ya, kecuali ada dalil yang melarangnya. Ya, sehingga kita sudah bisa memahami dengan lebih jelas apa yang dimaksud dengan khair. Kita ulangi lagi, apa perbedaan tadi hudan dengan khair? Kalau hudan itu adalah pedoman dan
keterbukaan hati seseorang untuk mengikuti pedoman itu. Makanya dalam ayat dikatakan apa? Laisa alaika hudahu walakinnallaha yahdi may yasha. Laisa alaika hudahu walakinnallaha yahdi may yasha. Engkau Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada mereka. Allah memberi hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Ya, jadi hidayah itu apa? Pedoman dan kecenderungan orang untuk mengikuti pedoman tersebut. Sementara khair apa? Khair itu apa? Pengamalan dari hudan itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan pengamalan? Apapun aktivitas, apapun yang kita lakukan di dunia ini, apapun, termasuk dalam perkara-perkara yang kita anggap dunia, kita harus memahaminya dengan konsep kaidah usuliyah dan kaidah fiqhiyah, terutama kaidah fiqhiyah. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya? Memang materi ini agak sedikit berat ya, karena kita sudah bicara kaidah usuliyah, kaidah fiqhiyah. Tapi bagi kita yang enggak memahami konsep ini, kadang-kadang kita bingung yang namanya khair itu apa. Ya, yang namanya khair itu, kebaikan itu sebenarnya apa? Akhirnya seperti tadi. Ya, dalam seperti tadi apa tadi? Sah haji asalkan terpenuhi syarat dan rukun, walaupun uangnya dari yang merampok, dari yang haram, ya nggak boleh. Wala talbisul haqqa bil batil. Dan ada yang mau bertanya? Ini sudah habis pembahasan. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas ya bab selanjutnya. Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan sedikit lagi. Ya. Saya lanjutkan sedikit lagi tentang masalah contoh dalam memahami khair ini. Khair itu kan pengamalan. Bagaimana dengan orang yang dia mengucapkan talak kepada istrinya itu talak 3? Jatuhnya talak 1 atau talak 3? Gimana? Ada seorang suami karena marah kali, aku ceraikan kamu talak 3, jatuhnya gimana? Nah, ini hati-hati ini kadang-kadang dalam rumah tangga terjadi ini. Paham ya? Ada seorang suami bilang sama istrinya, aku talak kamu talak 3, jatuhnya? Yang benar jatuhnya talak 1. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, kanat talak ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa sanat apa tadi, kanat talaq ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Abi Bakrin ya wasanataini ya wasanataini khilafah Umar bin Khattab, ya wasanataini khilafah Umar bin Khattab, talaqus salasi wahidatan. Ya, apa artinya ini? Jadi kata Ibnu Abbas, ya, kana talaq ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya talak di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Abi Bakrin, dan masa Abu Bakar, wasanataini khilafati Umar, dan 2 tahun pertama dari Khalifah Umar bin Khattab. Talaqus salasi, talak 3, wahidatan, jatuh 1. Itu hadis dari Imam Muslim. Ada juga hadis dari Imam Ahmad. Jadi ada seorang sahabat namanya Ruqanah. Dia ceraikan istrinya dengan sekali ucap talak 3. Talaq Ruqanah Ibnu Abdi Yazid. Jadi Ibnu Aziz Yazid ini mentalak istrinya. Talaqa Ruqanah Ibnu Abdi Yazid imra'atahu. Jadi Ruqanah mentalak istrinya
ya, Rukana mentalak istrinya salasan, langsung talak 3 fi majlisin wahidin, talak 3 dalam satu majlis, ya. Kemudian dia menyesal, ya, fahazina 'alaiha husnan syadida, kemudian dia sangat sedih. Faqal, kemudian ya, fasalahu Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah bertanya kepadanya, ya, kaifa talaqtuka, bagaimana kamu mentalak istrimu? Kaifa talaqtuha, bagaimana kamu mentalak istrimu? Talaqtuha salasan ya Rasulullah, aku mentalak dia sekali ucap 3. Kemudian Nabi bertanya lagi, fi majlisin wahidin, dalam satu majlis? Na'am. Kemudian Nabi mengatakan, fa innama tilka wahidah, maka itu jatuh 1. Farji'ha in syi'ta, maka baliklah, rujuk kepada istrimu jika kamu mau. Nah, ini karena kenapa? Karena ada juga kadang-kadang kasus talak 3 langsung diucapkan, dianggap jatuh talak 3 sehingga dia harus cina buta. Cina buta. Insyaallah kita sambung pada kesempatan yang lain karena sudah azan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu biqauli hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.